Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya mendapatkan tanggapan Amin Rais. Dia beralasan katanya dibully. Termasuk saya juga mengkritisi dia dan banyak konten lah. Di situ Amin Rais menggugat dia mengartikan dibully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, akhir-akhir ini saya dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang menghina, mengejek, mengatakan pengkhianat, durno, kemudian sengkuni, sudah bau tanah, pengkhianat, penipu dan lain-lain. Tetapi buat saya ini sangat biasa saja ya. Karena kita diberitahu Al-Quran wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun orang-orang beriman yang menjadi hamba yang maha rahman itu, mereka berjalan di atas muka bumi dengan tawadu, rendah hati. Nah, apabila diejek, dihina oleh orang-orang dungu, orang-orang jahil, mereka mengatakan salama. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengartikan dibully. Bukan dijadiin suatu nasihat. Harusnya itu suatu nasihat. Dia mengatakan, saya dituduh pengkhianat, penipu, sengkuni, orang udah tua bau tanah, macam-macam. Yang saya sayangkan, kok itu nggak dijadikan suatu nasihat? Dia menganggap itu dibully, dihina. Kalau Anda baik, Anda punya sikap benar, nggak mungkin itu ada kata-kata itu untuk menghinakan Anda, nggak ada. Jadi kritikan dari orang itu sebentuk suatu nasihat. Dan nasihat itu nggak harus dengan lembut. Terkadang apa? Kritik itu perlu keras, bukan caci maki. Kenapa? Untuk menghentak anti nurani orang yang sudah mati. Nah, ini kritik dan sampai orang-orang itu mengatakan Anda sudah bau tanah, Anda pengkhianat, Anda menipu, sengkuni. Karena apa? Karena Anda ini sudah bukan sekali ini. Sudah sering kali Anda itu terus mengganggu pemerintahan Jokowi. Yang seperti di mata Anda itu Jokowi apa? Presiden paling bejat di dunia. Dan ini nggak Anda lakukan untuk SBY. Nggak Anda lakukan presiden lain. Itu kenapa rakyat sampai berkata gitu, penipu itu, supaya Anda sadar diri. Anda tahu diri itu. Jadi jangan diartikan itu penghinaan. Nggak ada penghinaan. Ngapain menghina Anda? Anda udah tua juga kok. Karena Anda ganggu orang lain, jadi perlu disikat. Dan terus lagi Anda mengatakan lagi, yang sering kali Anda tuh kalau berbicara tuh, sepertinya Islam tuh Anda. Yang lainnya bukan Islam. Seperti yang tahu Islam tuh cuma Anda. Yang lainnya goblok. Seperti yang tahu Tuhan tuh cuma Anda. Yang lainnya nggak kenal Tuhan. Itu kan karakter Anda dari dulu. Sering bawa agama. Yang pertama saya kritik Anda menafsirkan fisabilillah itu Anda, tauhid, Jokowi. Itu ada. Anda ini so akrab sama Tuhan. Seperti Anda titisan Tuhan. Seperti Anda manusia suci. Kok gampang Anda? Harusnya direnungkan, Pak. Konten orang-orang kemarin yang mengkritik Anda pengkhianat, penipu itu direnungkan. Yang saya sayang lagi apa? Anda nggak jadikan hikmah. Malah Anda membela diri itu di konten ini. Anda kutip ayat lagi. Karena kita diberitahu Al-Quran wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun orang-orang beriman yang menjadi hamba yang maha rahman itu, mereka berjalan di atas muka bumi dengan tawadu, rendah hati. Nah, apabila diejek, dihina oleh orang-orang dungu, orang-orang jahil, mereka mengatakan salama. Selamat. Anda mengutip ayat yang bahwasanya apa? Itu kalau Anda dicaci maki orang apa itu, Anda diam salama. Karena itu mereka orang dungu, orang jahil. Sepertinya Anda nih yang nggak jahil. Padahal itu ayat pas sekali buat Anda nasihat. Itu Anda lakukan kepada Jokowi. Berapa kali Anda menghina Jokowi dan Jokowi diam. Andalah yang jahil, Andalah yang dungu. Jadi gampang Anda tuh kalau mengutip ayat itu coba direnungkan. Mungkin banyak ayat yang Anda baca, yang Anda kutip, itu mengutuk Anda. Tapi Anda bela diri untuk orang lain. Seperti Anda wakil Tuhan. Jelas itu ayat tepat sekali Anda sampaikan itu. Itu untuk Jokowi. Yang pelaku jahilnya siapa dungunya? Anda. Berapa kali Anda menyerang Jokowi? Jokowi diam. Tidak menanggapi Anda. Lah di sini loh.
Saya minta Pak Amin Rais, Anda ini makin mbok sadar diri, jangan juga cari pembelaan diri. Jangan kalau bawa tafsir ayat itu, Anda artikan Anda tuh mewakili kebenaran. Anda jauh dari benar. Kalau Anda benar, Pak, saya Indonesia ini mayoritas cinta sama Anda. Termasuk saya. Saya ini Pak dulu pendukung Anda. Pertama Partai PAN itu yang membesarkan, saya juga ada andil membesarkan. Saya dulu P3. Daerah Cilitan dan Condet, saya yang merubah Pak, dari P3 ke PAN. Karena saya mendukung Anda. Ternyata ini semua penipuan, kamuflase. Anda ini dulu beda jauh dulu dan sekarang. Yang itu saya kutip di konten saya pertama. Kalau orang itu akhirnya buruk, menunjukkan awalnya buruk. Berarti kemarin saya dapat tengah-tengah itu ditipu sama Anda. Saya kampanye untuk Anda, saya ciptain kaos sampai merubah P3 jadi PAN. Ternyata gerbong Anda sendiri dibuang di PAN. Anda seperti orang nggak berharga di PAN. Ditolak semua oleh pendiri PAN. Termasuk Pak Toha, banyak orang pendiri PAN muak dengan Anda. Nah, harusnya Anda sadar diri. Jangan sekali-sekali kalau Anda bawa ayat itu, Anda menyadarkan Anda ini sebagai kelompok yang baik. Anda kelompok yang batil. Kok enak aja Anda ngutip ayat tadi. Anda artikan, ya karena saya dibully, saya dibilang pengkhianat, sudah tua busuk, ini. Terus Anda bilang, katanya Tuhan, saya suruh diem. Loh, Anda diem atau enggak, tetap Anda busuk. Bukan yang ngoreksi diri Anda supaya baik, tapi Anda membela diri orang lain yang salah. Seperti saya, Anda katakan, saya ini yang dungu. Saya enggak, loh, itu kritik keras, Pak. Saya berkata pengkhianat ini, saya bukan sebenarnya menghormati Anda sebagai orang tua. Tapi Anda tidak pernah tahu diri. Anda tidak pernah jaga diri Anda. Gampang amat mengutip ayat. Kaget saya. Saya pikir kemarin kritikan saya itu yang pertama di konten itu, yang Anda bicara people power, Anda masih buat membela diri. Saya dibully. Memang Anda itu wajar dibully. Kalau yang bully itu cuma saya seorang, boleh. Saya tahu. Ini yang bully. Seluruh konten membuli Anda, menolak Anda. Kok bukannya introspeksi? Mau ada perkataan bilang apa? Setiap Anda membaca Al-Quran atau apa, itu Al-Quran itu adalah kritikan buat orang yang membaca. Nasihat. Semua isi Al-Quran itu kritikan. Dan kadang-kadang ada ancaman, kutukan. Jadi Anda nggak sadar, Anda ini membaca Al-Quran itu harusnya mengenai apa? Itu Anda sedang dikutuk sama Tuhan. Tapi Anda nggak sadar, Anda larikan orang yang membuli. Anda kutip, jadi kalau ayatnya enak tuh Anda mewakili. Kayak Anda ini Nabi ya. Padahal Anda ini jauh lah, Anda cuma bersilat lidah. Emang banyak orang munafik itu bertopeng agama. Kadang-kadang orang yang nggak beragama, yang nggak sok bawa agama tuh lebih takut dosa. Terkadang yang penipu atas nama agama tuh orang yang bertopeng agama. Merasa bisa bahasa Arab bawa ayat, pakai embel-embel agama. Justru dia menyembunyikan kebusukannya di balik agama itu. Ya contoh Anda ini hari, Anda sudah busuk, masih membawa ayat lagi. Harusnya Anda sadar diri. Ya inilah, mau nggak salah Nabi bilang, banyak ahli munafik itu di antara orang yang suka baca Quran. Maksudnya bawa Al-Quran. Banyak munafik di situ. Karena kalau orang nggak non-agamais, nggak bawa Al-Quran, dia nggak pernah jual agama. Lah Anda ini cuma satu sekarang modalnya Islam. Prestasi Anda gagal, semuanya Anda gagal. Anda sekarang mau jual agama demi dunia. Dan saya tahu Anda ini begini apa? Mungkin ada yang ngasih duit Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.